Dita menyuruh anak kos tersebut untuk menjebak Saleha, sehingga Saleha akhirnya hampir saja diperkaos oleh lelaki hidung belang ini yang ngekos di rumahnya Dita. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Parah, bener-bener parah. Penderitaan Saleha kalau dipikir-pikir bener-bener gak habis-habis, guys. Wah, gila banget sih ya. Sekarang Saleha ini benar-benar harus berperang dengan semua orang. Bahkan orang yang dia anggap selama ini tuh bisa selalu ada untuk dia, melindungi dia. Tapi sekarang dia juga bahkan menganggap Nando itu tuh ya sebagai musuh dia nih sekarang. Gak ada tuh yang bisa mengerti banget dengan perasaan Saleha sekarang. Yang ada ya cuma menambah penderitaan Saleha tidak henti-henti. Dan tentu hal ini membuat Saleha tuh ya nasibnya menjadi kasihan banget. Kalian tahu kan apa yang dilakukan oleh Bu Dita? Yang biasanya Saleha tidur di kamar almarhum Azam, tapi sekarang dia malah tiba-tiba dipindahkan ke kamar belakang dan membuat Saleha tuh jadi ya waduh, bener-bener dibilang emosi, dia nggak bisa emosi dan marah. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita kepada Saleha itu kan benar-benar udah keterlaluan banget ya. Ditambah lagi sekarang dia memasukkan lelaki yang bukan muhrim dari Saleha. Karena kamar almarhum Azam ini ternyata dibuat untuk dijadikan tempat kos-kosan nih sama si Dita ini agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Karena memang si Saleha ini dengan pendapatan dia ya nggak bisa dan tidak mampu mencukupi kebutuhan si Dita ini. Jadi si Dita memasukkan orang yang tidak dikenal ke dalam rumah tersebut dan terlihat sekali kalau orang itu bukanlah lelaki yang baik alias seperti lelaki hidung belang nih guys. Nah jadi bakalan kasihan banget deh hidupnya Saleha nih setelah ini. Mimin yakin banget karena Saleha itu udah ngomong kan kepada Pak Ramdhani juga kalau apa yang dilakukan oleh Bu Dita ini adalah kesalahan yang besar. Karena bisa jadi saja lelaki tersebut yang baru mereka kenal baru saja disuruh ngekos di rumah itu ya kemungkinan besar pasti bakalan ngeganggu ya mungkin saja Gania ataupun Saleha nanti di rumah tersebut. Tapi ya tidak diindahkan oleh Ibu Dita dan Pak Ramdhani karena mereka ya yang dipikirkan ya cuma uang dan uang doang. Jadi ya takutnya nih guys nanti tuh Saleha malah jadi menderita gara-gara lelaki hidung belang tersebut mencari-cari celah agar bisa mengganggu Saleha atau bahkan lebih parahnya lagi memperkaos Saleha. Waduh, jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya. Tuh, sebenarnya kalau di sini sih Mimin berpikir kalau Saleha ini benar-benar luar biasa banyak banget penderitaannya ya. Coba aja deh kalian pikir, penderitaan Saleha ini tidak hanya di rumahnya Dita. Penderitaan Saleha ini juga gara-gara Bu Rianti. Jadi ya penderitaan Saleha seumur hidup bisa disimpulkan yaitu semua gara-gara Bu Rianti ya. Bu Rianti yang berusaha untuk membuat Pak Darmawan membenci Saleha dari dia masih bayi. Dan memisahkan Saleha dari kedua orang tuanya juga. Kemudian Nando. Kalau menurut Mimin sih Nando ini benar-benar hanya memberikan penderitaan juga kepada Saleha. Karena emang sih Nando ini berniat sangat amat baik sekarang. Dia berusaha untuk mendapatkan cintanya Saleha karena dia sadar apa yang sudah dia lakukan selama ini kepada Saleha itu kan adalah hal yang salah. Kemudian dia merasa mempunyai tanggung jawab lah untuk menjadi guardian angelnya Saleha terus-terusan seperti apa yang diinginkan oleh almarhum Azam yang memang ingin melihat Nando bisa bersama dengan Saleha. Tapi alih-alih
meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan waktu itu di Magelang di mana Saleha diculik. Sekarang si Nando ini malah mempermainkan hatinya Saleha sekaligus hatinya Isabella juga. Emang sih Nando ini bersikeras untuk berusaha agar bisa fokus kepada Saleha saja. Tapi di sisi lain dia lupa loh gimana perasaannya Isabella. Emang sih kalau Nando ini memaksakan kehendak untuk bersama dengan Isabella di saat dia tidak cinta dengan Isabella, ya tentu akan lebih menyakitkan bagi Isabella ke depannya. Tapi sekarang Isabella pun juga tampaknya tidak bisa merelakan Nando segampang itu dan semudah itu kepada Saleha lagi. Karena memang dia merasa hanya dengan Nando lah dia bisa berkeluh kesah, dia juga bisa bercerita apapun hanya kepada Nando. Dan intinya tuh ya Isabella ini sampai sekarang belum menemukan nih sosok lelaki yang bisa lebih oke lah dari Nando, yang bisa mengerti dengan sosok Isabella. Jadi dia benar-benar mempertahankan sekali nih sepertinya Nando ini, dan bahkan dia mengatakan kepada Saleha kalau dia tuh ya intinya gak bisa untuk lepas dari Nando dan gak bisa untuk merelakan Nando dengan wanita lain. Dan ya wanita itu adalah Saleha. Jadi hal itulah yang membuat Saleha tuh jadi akhirnya harus mengorbankan perasaan dia lagi. Dia mengatakan kepada Nando kalau sebaiknya perasaan yang dia rasakan sekarang biarkan menjadi rahasia dia saja dan diri dia saja. Dia nggak mau mengutarakan perasaan dia kepada siapapun, bahkan kepada Nando, yang sebenarnya Nando pun merasakan rasa cinta dari Saleha kepada dia, kepada dirinya sendiri. Tapi ya Saleha karena menjaga perasaannya Isabella, dan sebelumnya Isabella juga sudah meminta kepada Saleha, ngomong empat mata juga, mengatakan kalau dia nggak bisa jauh dari Nando, membuat Saleha ya harus lagi-lagi mengorbankan perasaan dia. Walaupun Nando tahu kalau Saleha ini ya sebenarnya tuh sayang sama dia dan cinta sama dia, tapi Nando juga sadar sekarang yang dipikirkan Saleha itu ya tidak hanya perasaan Saleha sendiri, tapi ya perasaan Isabella juga nih yang dia pikirkan banget. Cuma ya mau gimana lagi, Nando tuh merasa sekarang ya dia tuh harus selalu ada di sisinya Saleha, karena semakin Saleha ini tidak dijaga, tidak dilindungi, ya semakin Saleha akan menderita. Karena Nando tahu sendiri gimana sifat asli dari Budita. Nando juga tahu gimana sifat asli dari Ibu Rianti yang selalu saja berusaha untuk membuat si Saleha ini ya kalau bisa tuh ya tersingkirlah di dunia ini. Kalau bisa Saleha tuh benar-benar menderita seumur hidupnya dan tidak pernah lagi dianggap di dunia ini. Itulah yang diinginkan oleh Dita dan Rianti yang diketahui oleh Nando. Jadinya Nando ini ya jadi semakin menggebu-gebu lah untuk ingin menjaga Saleha dan ingin membuat Saleha ini ya bisa bahagia. Dia nggak mau kalau Saleha ini dekat-dekat dengan orang-orang toksik seperti Dita dan Rianti. Emang sih dia sadar kalau sekarang Pak Darmawan itu sudah mulai membuka hatinya kepada Saleha. Tapi di dalam hatinya Nando kalau Saleha tinggal bersama keluarganya Azam, ya Saleha pasti akan menderita gara-gara Ibu Dita. Begitupun dengan jika nanti Saleha tinggal bersama dengan Pak Darmawan. Pak Darmawan dan Baranya ya sayang sama Saleha, tapi kan tidak dengan Bu Rianti. Tahu aja nih Bu Rianti itu segimana jahatnya kepada Saleha. Ya 11-12 lah dengan Ibu Dita ya, sama-sama kampungan. Begitu kan yang dikatakan oleh Pak Darmawan. Ya, yang namanya hatinya busuk dari dulu tuh emang susah banget diubah ya guys ya. Ya, buktinya saja Ibu Rianti nih. Dari dulu ternyata memang dia otak dari kejahatan yang sudah terjadi kepada Bu Arini, yang membuat Bu Arini menjadi korbannya, yang membuat Bu Arini meninggal dunia, itu kan semua gara-gara dia. Dan kalau itu semua diketahui oleh Pak Darmawan, wah.
Mimin sih udah gak sabar banget melihat gimana murkanya Pak Darmawan terhadap Rianti. Jangankan diceraikan, Pak Darmawan pun juga tega pastinya untuk memenjarakan Bu Rianti. Karena Pak Darmawan tentunya tidak terima dong selama ini dia membenci anak kandungnya sendiri, padahal itu semua ya gara-gara Rianti. Gara-gara Rianti lah yang mencuci otaknya Pak Darmawan agar membenci anaknya sendiri dan mengkambing hitamkan anaknya sendiri, yaitu Saleha, atas kematian istri yang dia cintai. Padahal selama ini dia yang bodoh karena dia terlalu percaya dengan mulut manisnya Rianti. Dan sekarang nih yang menambah bikin pusing lagi ya, cinta segitiga di antara Saleha, Isabella, dan Nando ini benar-benar kan bikin, apa sih sebenarnya ya? Karena penderitaan Saleha itu ya bukan hanya tentang cinta dia saja, tapi di luaran sana tuh banyak sekali hal yang memang harus Saleha ketahui. Bu Sukma juga contohnya dengan Dani. Mereka sampai sekarang masih belum bisa bertemu dengan Darmawan ataupun Saleha, karena sekarang tuh inti dari kejahatan Dita dan Rianti itu ya diketahui oleh Bu Sukma. Dan sekarang di saat Bu Sukma berusaha untuk menghubungi Pak Darmawan, malah ketahuan oleh Rianti terlebih dahulu. Ini nih yang bikin kita tuh jadi kesel ya. Jadi makin ngelama-lamain deh kejahatan Rianti dan Dita ini terbongkar oleh Bu Sukma. Udah tahu yang kita harapkan sekarang itu ya cuma satu, yaitu kebahagiaannya Saleha. Mau Saleha sama siapa, yang penting Saleha bahagia dulu deh. Dan terjauh dari orang-orang toksik seperti Dita, Rianti, dan Siska. Karena 3 wanita ini tuh bener-bener deh ya, selalu saja menyudutkan Saleha. Selalu saja berusaha untuk membuat Saleha menderita. Dan sekarang entah kenapa Mimin juga kesel nih sama Bella. Udah tahu ya, Nando ini mengatakan hal yang benar. Nando memutuskan pertunangan dengan Isabella ini karena dia nggak mau ke depannya Isabella malah semakin tersakiti. Dan dia juga pastinya tersakiti dong karena memaksakan diri untuk mencintai orang yang tidak dia cintai. Udah tahu dia cintanya cuma sama Saleha doang. Ya harusnya Isabella ini ya ngerti dong, udah tahu juga kan Isabella dari awal gimana perasaannya Nando kepada Saleha. Yang semestinya perasaan tersebut ya harus dikubur dalam-dalam nih, perasaan cintanya Isabella ini kepada Nando. Walaupun memang Nando ini waktu itu sempat bersalah karena ya tidak memberikan tidak menepati janjinya lah ya intinya. Padahal kan waktu itu dia udah bertunangan lah segala macam, tapi pada akhirnya ya diputuskan lagi begitu saja. Dan tentu hal ini akan membuat Isabella semakin menderita. Tapi ya Isabella ya udah tahu kan, Isabella ini kan cantik ya, pasti bakalan gampang banget mendapatkan sosok lelaki yang bahkan lebih oke dari Nando. Tapi kenapa sih harus mencintai orang yang salah? Ini nih yang bikin kita jadi kesal banget ya. Jujur, kapan sih ini semua tuh berakhir ya? Karena intinya tuh kan sebenarnya kebahagiaan Saleha yang ingin kita lihat. Karena coba deh kalian lihat ya sekarang. Bahkan Pak Darmawan dan Bara pun sekarang gak bisa terlalu deket sama Saleha karena masa idah Saleha juga belum berakhir. Tapi sepanjang masa idahnya Saleha ini masih berjalan, penderitaan Saleha bakalan lebih luar biasa lagi karena dia harus tinggal di rumahnya Bu Dita. Jujur Mimin ya kaget juga sih ya, dan bertanya-tanya juga sebenarnya emang harus ya si Saleha ini harus tinggal di rumahnya almarhum Azam. Karena kan kalau dipikir-pikir ya buat apa lagi dia harus bertahan di rumah yang benar-benar seperti neraka tersebut, ya enggak sih? Harusnya sih sekarang di saat Bu Dita juga memperbolehkan orang atau laki-laki yang tidak muhrimnya Saleha tinggal di rumah yang sama, tentu hal itu ya akan membuat kita tuh jadi ketakutan. Bisa jadi aja kan Saleha diapa-apain oleh orang tersebut. Gimana menurut kalian? Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.